Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai ke materi, Ibu akan membacakan sedikit tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi apa saja tujuan kita belajar pada materi hari ini? Yang pertama, tujuan belajarnya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian infak ya. Terus yang kedua, siswa juga dapat memahami dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan infak. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan keutamaan berinfak terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian infak ya. Ada yang tahu tidak apa itu arti infak? Baik ya, jadi pengertian infak itu artinya mengeluarkan sebagian harta atau rezeki kita untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak ini bersifat sunnah, tidak wajib ya, tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan dalam agama. Infak ini juga dapat Ibu artikan seperti pemberian harta secara sukarela ya, untuk kepentingan yang baik, seperti membantu orang yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial atau membangun fasilitas umum ya. Jadi dalam ajaran Islam, infak bisa dilakukan kapan saja tanpa jumlah tertentu ya, berbeda dengan zakat yang memiliki aturan khusus. Pada materi kelas 5 ini, infak dijelaskan sebagai memberikan sebagian uang atau barang kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk hal-hal yang bermanfaat dengan niat berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang yang akan kita bahas ini tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan hadis yang berkaitan dengan infak. Jadi di sini yang Ibu ambil untuk dalil Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 261 yang bacanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih atau biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Artinya di sini ketika kita berinfak, sekecil apapun kita berinfak ya, asalkan dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan untuk tidak takut, tidak harus takut miskin karena berinfak, karena sudah dijanjikan Allah ketika kita berinfak Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita infakkan. Terus untuk hadisnya itu berbunyi al-yadu ulya khairum minal yadis sufla. Artinya di sini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa ya? Jadi memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi dapat juga diartikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang gemar membantu, berbagi rezeki kepada orang lain daripada hanya berharap bantuan dari orang lain. Jadi di sini juga tangan di atas itu artinya orang yang memberi bantuan, orang yang memberi pertolongan, orang yang memberi infak. Sedangkan tangan yang di bawah itu artinya orang yang menerima bantuan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui kita memberi. Karena apa? Karena itu adalah kebaikan dan rasa syukur atas setiap yang dimiliki. Jadi pesan Ibu untuk anak-anak Ibu,
berusaha menjadi orang yang dermawan, peduli pada orang lain, dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Ya, baik materi itu keutamaan itu artinya kita bersih, ya, hati menjadi bersih dan sifat dari sifat ikhtiar yang utama. Artinya dengan berbagi kita belajar untuk tidak pelit atau terlalu cinta pada orang. Kita menjadi lebih dermawan dan tidak sabar. Terus hati bersih memberi infak seperti ini bisa menghilangkan beban orang sulit, membantu teman yang tidak bisa terus lagi misalnya kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah pasti ketika kita memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Terus yang terakhir itu mengubah rezeki yang kita miliki. Berinfak ini tidak harus banyak, yang penting dilakukan dengan ikhlas. Artinya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian memberikan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan keberkahan dan kebaikan yang luar biasa yang berlipat-lipat ganda. Ya, yuk jadikan kebiasaan berinfak sebagai cara untuk membantu sesama, menjaga hati kita dari sifat pelit, ya, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tadi hadisnya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Jadi untuk mengakhiri ini alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah juga, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.